Halo kawan, nah ketemu lagi sama saya. Hendrik, ya. ini tadi nyetel arm tuh buat apa sih Mas Hendrik? Nah, kalau untuk setelan arm untuk yang belakang itu buat adjustable. Misal ini kan tinggi sekitar 4 inch ya. Nah ini otomatis yang kardan ini agak mundur sedikit. Jadi nggak wheelbase-nya itu agak mundur sedikit biar ban bisa di posisi tengah. Kalau masih pakai arm standar pasti pas tinggi 4 ini tuh gardan agak sedikit maju. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudut arm itu ketika bump out itu di grease-nya ini kalau bisa jangan sampai kehabisan. Jadi kita gardannya ini agak dinaikin dikit, jadi nggak posisi lurus gini, agak dinaikin dikit biar sudut armnya ini kalau misal buat off road terus harian itu aman. Ini lagi ngapain Mas Hendrik? Ini Cek harga? cek kodam. Kita cek speknya ya? Iya. Spek dari arm Evo Kick. Ini barangnya. Mas, kenapa disiram aja Mas? Biar subur ini. Ini kan ada bekas minyak rek. Jadi kalau nggak disiram nanti bisa kena cat, luntur atau kena bacak as, ini bisa karat. Oh, jadi tadi paketnya dapat minyak apa selangkan juga ya? Dapat. Nah, Om Hendranya pakai GL gitu. Nah, yang justru yang mobil paling gede, paling tinggi dan rencana pakai ban 40 juga, ini dipakai istri. Makanya mobilnya harus paling keren gitu kan di negara. Nah, modifikasinya udah sangat keren, sangat kece. Ini beberapa part diambil dari Jakarta untuk dipasangin. Kita bantu natangin juga, setupkan juga. Nah, yang mau kita bahas adalah masalah suspension, bagaimana JT kalau pakai ban 40 inch gitu. Nah, yang perlu kita pahami bahwa dengan ban 40 inch berarti lift yang dibutuhkan adalah 4,5 inch sampai dengan 6 inch, tapi kita nggak pilih yang 6 inch karena terlalu tinggi. Dengan mobil lebih tinggi, geometri sasisnya akan berubah lebih jauh, makanya kita pilih yang geometrinya paling minim, 4,5 inch. Nah, yang dibutuhkan apa untuk lift kit 4,5 ini itu? Yang pertama adalah per, terus shock breaker, terus arm set. Kenapa harus arm set? Karena di saat mobilnya di lift, armnya kalau standar nanti casternya jadi maju, jadi bahkan 0. Dengan 0 setirnya pasti lari-lari dan gak enak. Nah, kita butuh adjustable arm, makanya harus dibikin yang diganti armnya yang bisa adjustable. Dan saat ini di lift kit, apalagi pas setengah ya, gardan itu cenderung menuju mendekati ini, jadi wheelbase-nya jadi lebih pendek. Terus kalau dipasang ban gede jadi mentok dan sudutnya per sama shock ini jadi mundur gitu loh, nggak standar lagi. Makanya dibutuhkan arm set supaya dia walaupun didingin positioningnya seperti standarnya pabrik dan sudut casternya pun seperti standarnya pabrik supaya setirnya ya kayak setir mobil standar gitu kan bareng. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah shock, per sama arm set, itu mandatorinya. Tambahannya karena menggunakan ban gede, tentunya butuh shock breaker setir yang lebih proper, lebih bisa nahan beban ban gede itu.
Maka shock breaker gear dan link stabilizer dengan dingin, link stabilizer otomatis harus lebih panjang. Lalu satu lagi part yang mandatory. Di saat ini ditinggiin karena dia sistemnya ada 5 link arm. Jadi ada arm atas, arm bawah sama track bar. Nah ini begitu lebih tinggi, gardannya geser nih, semakin tinggi semakin geser, makanya dipasang adjustable track bar. Jadi dilurusin lagi. Nah gitu. Jadi itu yang menjadi concernnya terkait partnya. Kalau GT ini salah satu yang value for money adalah kit dari Evo. Gitu. Kalau kit dari Evo itu pernya nggak terlalu keras, nggak ada terlalu pakai beban yang pakai kanopi, pakai apa, karena mobilnya masih nggak banyak bebannya, tambahnya, maka kita pilih dari Evo. Kalau shockbreakernya ini pakai Falcon seri 3. Nah Falcon ini biasanya kalau langsung pasang kekerasan, makanya kita valving dan kita tuningnya gampang banget. Nah, ada kliknya di atas sama shocknya bawah, infonya setelahnya dari bawah putar shockbreaker ya seperti Falcon biasanya, putar as bawah itu untuk meeting reboundnya. Tapi kalau itu sudah maksimum, misal diempukin kok sudah maksimum kok masih keras, ya itu tanda-tanda harus di revalving. Nah, makanya dalamnya dibuka, valvingnya dari sink dalamnya diturunin supaya kliknya di tengah. Begitu kliknya di tengah, kita saat off-road kita bisa bukin, saat high speed bisa dikerasin gitu. Nah itulah tujuan kapan saatnya. Kenapa sih shockbreaker harus di revalve? Ya saat dua kondisi. Saat kondisi pertama, saat diempukin maksimal masih terlalu keras, atau dikerasin maksimal masih terlalu empuk. Mau nggak mau kita harus valve. Dan teknologinya itu disiapkan oleh shockbreakernya atau factory-nya. Falcon, Cake, Fox, Mobil BP semuanya itu bisa di adjustment, bisa di revalve. Gitu. Nah, balik lagi ke mobil ini, kalau kita bahas, ini sudah pakai Evo kit, kita lurusin lagi gardannya, casternya, kanan kirinya gardan ini, terus sudutnya udah kita hitung semua, dan kita tinggal plug-in dan tuning. Rasa modifikasi apa-apa, semua plug and play. Kerjanya cuma 1,5 hari, jadi nggak butuh waktu lama. Terus shockbreaker stick juga pakai Falcon, shocknya Falcon SP2 seri 3, terus Falcon yang paling tinggi serinya udah sangat cukup karena bannya menggunakan Hutchinson. Velgnya ini nanti bannya pakai bannya pakai 40, velgnya Hutchinson. Ini relatif berat, ini salah satu velg yang paling kuat dan paling berat, maka shockbreaker dan pernya menyesuaikan. Itu namanya beban yang ditanggung oleh suspension atau unspur spring. Itu menentukan valving juga, menentukan klik shockbreaker juga. Nah, selain suspension ada aksesoris lain. Aksesorisnya nggak kaleng-kaleng, ada pena, bumper dari IV, windshield, terus lampu casing, bumper belakangnya juga udah diganti, stepnya juga udah pakai electric step dari e-board. Kenapa pakai electric step? Karena ini mobilnya itu negara. Oke, jadi teman-teman kalau ini masih ban 37, nanti nunggu ban 40-nya kepasang langsung ganti ban 40, sudah sangat proper. Nggak usah terlalu tinggi, kalau ditinggiin pasti geometrinya gesernya lebih jauh, setirnya lebih gak enak dibanding yang tingginya 4,5. 4,5 itu sangat cukup untuk ban 40 untuk untuk JT sama JR. Kalau untuk JK nggak cukup. Nah, itu yang penting adalah pemilihan per, kekerasan per itu menjadi menu utama, karena kalau pernya terlalu keras atau terlalu empuk, shockbreakernya tidak maksimal. Settingnya susah, nggak bisa beban mobil itu nggak bisa dihentikan oleh shockbreaker, karena fungsi shockbreaker adalah menekannya, yang menahan beban adalah per. Itu JT-nya ini simple, oke, dan top banget. Mungkin salah satu JT yang keren, tapi yang penting bukan hanya keren, enak, nyaman, dan safety. Kita buktiin nih seberapa hebat teknologi dari kit 4,5 in punyanya Evo di GT Gladiator. Secara hitungan terus technical kemarin sama Mas Hendrik udah dihitung, disesuaiin, jadi sudut gardanya kembali ke normal lagi, ke standarnya, sudut kopelnya kembali ke standarnya. Harusnya tetap enak gitu dipadu sama shock Falconnya ini gitu.
Coba habis ini kita buat agak kenceng, gimana rasanya. Dari segi tampilan gimana sih Mas? Lift up 4,5 in. Ini karena memang mau pakai ban 40 teman-teman, mau pakai ban 40. Ini ownernya itu suka banget apa ya, ban gede. Yang JK-nya juga pakai ban 40. Ini juga nanti mau pakai ban 40. Jadi memang looks-nya sangat-sangat intimidatif ya. Apalagi ini gladiator panjang, gede, tinggi. Woi. Ini ngalah-ngalai apa namanya? Ini truk pemadam kebakaran ngalah-ngalai ini. Asli deh. Sumpah. Cuma ini kan masih pakai ban 37. Secara look sebenarnya asik juga gitu karena rongganya banyak gitu, kayak style buat apa namanya? Rock rolling gitu loh. Kita coba nih. Enak teman-teman. Ini udah lari 120. Woi, gladiator ban 37 kita lari 140. Woohoo! Asli. Maknyus teman-teman. Asli, ini kayak naik mobil standar teman-teman. Dan kayak naik mobil standar. Asli, nggak beda jauh gitu. Makanya bener ketika teman-teman pakai Jeep, jangan asal gedein ban, jangan asal ninggiin mobil, tapi semuanya harus dihitung sehingga presisi, geometrinya bener kayak bawaan mobil, kayak standarnya. Jadi mau ban berapapun selama geometrinya itu bener, mobil tetap enak gitu teman-teman.